merekam pertemuan Monef monitoring dan evaluasi kita pada sore hari ini supaya nanti bagi teman-teman Bapak Ibu dosen peneliti yang belum sempat menyaksikan atau tertinggal informasinya bisa menyaksikan di YouTube juga gitu. Nah, kita mulai awali pertemuan ini dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Islam bagi Bapak Ibu yang beragama Katolik dan juga Kristen, kami mohon penyertaannya. Mari kita menengadahkan tangan untuk menghadap kepada Tuhan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu. Karena rahmat-Mu, kami pada siang hari ini dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam kondisi yang sehat untuk mengadakan monitoring dan evaluasi penelitian dan Abdimas Dana Internal tahun akademik 2021-2022. Ridhoilah kegiatan kami ini dari siang hingga sore nanti, sehingga penelitian dan Abdimas kami benar-benar dapat menjadi wujud pengejawantahan Tridharma Perguruan Tinggi, serta dapat mengembangkan lembaga kami tercinta. Doa yang sederhana ini kami haturkan untuk mendapatkan berkah dan ridho-Mu. Ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Langsung saja. Monitoring dan evaluasi untuk monitoring dan evaluasi ini mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu dosen yang bertanya-tanya. Kira-kira disuruh ngapain? Ada yang bertanya-tanya disuruh presentasi kah atau bagaimanakah? Nah, tapi tidak Bapak Ibu. Jadi monitoring dan evaluasi ini adalah salah satu langkah sesuai dengan SPM untuk meningkatkan SPMI kita supaya bahwa dalam penelitian itu juga perlu ada monitoring dan evaluasinya. Pada tanggal 13 Mei kemarin, dari Sekretariat LPPM juga sudah menyampaikan form monitoring dan evaluasi self-assessment untuk mengetahui bagaimana perkembangan penelitian dan Abdimas dari Bapak Ibu semua. Dan tanggal 17 kemarin, saya mengucapkan terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya mengumpulkan form monef-nya secara tepat waktu, jadi kami bisa langsung rekap. Nah, untuk pertemuan ini kami akan menyampaikan hasil rekapan kami sehingga kita sama-sama tahu perkembangan penelitian dan Abdimas untuk Unika Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun ini sampai mana semacam itu gitu. Nah, saya mohon izin berbagi layar. Oke, saya izin berbagi layar. Mungkin bagi Bapak Ibu yang baru datang bisa mengisi form link presensi untuk menyatakan kehadirannya. Minta tolong Mbak Dinda untuk dibagikan di chat box ya Mbak Dinda ya. Oke, nah mohon responnya. Apakah layar saya sudah terlihat dengan jelas Bapak Ibu? Sudah Bu. Oke, terima kasih Bu Agnes. Langsung saja Bapak Ibu. Jadi untuk monitoring dan evaluasi dari form yang sudah kita bagikan terkumpul ada 36 penelitian. Jadi ada 36 penelitian itu karena kita memang beberapa ada tanggungan penelitian, jadi mulai dari tahun 2019, nah kita mencoba merangkul teman-teman dosen yang juga masih ada tanggungan dari tahun 2019 untuk dilakukan monef pada tahun ini. Harapannya supaya apa? Harapannya supaya nanti pada tahun 2022 sudah tidak ada tanggungan penelitian, sehingga nanti bulan Agustus tahun 2022 semuanya bisa mengajukan tanpa ada tanggungan yang penelitian dan Abdimas yang lalu-lalu semacam itu. Jadi dari FOMONEF kemarin itu terkumpul 36 judul penelitian. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada untuk tahapan pengumpulan data ada beberapa persentase, mayoritas dosen peneliti kita itu sudah 26 orang yang sudah sampai selesai pengumpulan data. Paling tidak 76 sampai 100% pengumpulan data sudah ada, dan untuk 0 sampai 25% berarti yang belum selesai atau belum mengambil data berarti tidak ada. Jadi
untuk kemajuan penelitian kita, untuk tahapan pengumpulan data, tidak ada dosen yang belum mengambil data, semuanya sudah mengambil data, yang mayoritasnya adalah mereka sudah selesai mengambil data, semacam itu. Kemudian untuk pengolahan data, mayoritas juga sudah melakukan pengolahan data, ada 15 penelitian yang sudah melakukan pengolahan data juga. Begitu juga untuk analisis data, mayoritas juga sudah pada tahap 76-100%. Nah, untuk penyusunan laporan akhir ini berkebalikan. Mayoritas masih dalam tahapan 0,25%. Mungkin termasuk saya ya. Saya juga masih belum menyusun laporan akhir sesuai dengan template yang kita sepakati pada tahun lalu gitu. Jadi untuk penyusunan laporan akhir teman-teman masih di tahapan 0,0 sampai 25% gitu. Nah, tujuannya untuk Monef ini supaya apa? Supaya tahapan ke 4, 5, 6 sampai 7, 8 ini itu bisa kita ingat-ingat bareng-bareng semacam itu sehingga nanti ketika nanti tanggal 22 Juli kita mengadakan seminar hasil itu semuanya sudah selesai gitu. Nah, untuk pembuatan poster karena kita mengikuti aturan di Surabaya bahwa setiap penelitian dan juga pengabdian masyarakat juga membuat poster sesuai dengan dikti juga atau Simliptapmas ketika kita melakukan penelitian dan juga pengabdian masyarakat juga ada poster untuk melihat secara ringkas bagaimana proses penelitiannya. Ini mayoritas memang belum, tapi sudah ada yang selesai juga posternya. Wah, ini ke-4 dan ke-5 dosen ini bisa kita apresiasi bareng-bareng bahwa mereka sudah menyelesaikan laporan akhir dan juga posternya gitu. Untuk draft artikelnya juga sudah, dan untuk serapan dana puji syukur kita dana terserap sudah 100% mayoritasnya. Nah, berbeda dari tahun lalu, dari penelitian tahun lalu, rencana publikasi kita cukup meningkat Bapak Ibu. Jadi rencana publikasi dosen untuk penelitian ini cukup meningkat. Jika tahun lalu kebanyakan dari dosen Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun ini rencana publikasinya ke Widyawarta ke sini. Nah, karena Widyawarta didiscontinue menjadi sangat bervariasi sekali gitu. Nah, ini saya anggap poin plus sih karena apa? Karena publikasinya ini nanti bisa diajukan juga sebagai insentif publikasi juga. Jadi Bapak Ibu dosen ketika sudah menyelesaikan penelitian ini kemudian ada sudah terpublikasi di dalam jurnal juga bisa diajukan ke insentif publikasi juga baik di insentif publikasi di kampus Kota Madiun maupun di kampus Surabaya begitu. Nah, untuk potensi HKI ini yang rasanya masih perlu kita genjot bareng-bareng karena untuk penelitian potensi HKI-nya masih tergolong kecil gitu. Nah, ini yang mungkin perlu kita evaluasi bareng-bareng. Kenapa kok penelitian kita masih pengajuan potensi HKI-nya masih kurang gitu. Nah, mungkin gini, kemarin saya sempat menemukan ada salah satu program penelitian yang cukup keren karena ada yang mencoba ke jurnal internasional kalau misalnya sponsornya di ACC gitu. Nah, ini bisa kita apresiasi bareng-bareng juga bahwa dengan dana yang minim kita dapat dana itu 1.500.000 ya kalau untuk tahun kemarin itu. Nah, kita bisa juga mencari sponsor gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan sponsor juga bisa dimasukkan ke rencana publikasi jurnal. Jadi ada salah satu peneliti yang mencoba mempublikasikannya di jurnal internasional karena ada sponsornya juga gitu. Nah, ini bisa memotivasi kita bareng-bareng supaya nanti seperti yang acara yang sebelumnya kita ikuti bahwa kita perlu digenjot bareng-bareng untuk publikasi internasionalnya. Beruntung sekali Prof. Suryadi tadi sudah men-sharingkan ilmunya dan sudah bersedia memberikan coaching kepada kita. Nah, jadi kalau misalnya tadi Prof. Suryadi menanyakan bersedia atau tidak, nah bulan Juli minimal ke-36 dosen pengusul ini memiliki satu penelitian yang bisa menjadi draft artikel yang bisa kita sampaikan nanti kalau misalnya ingin mempublikasikan di jurnal internasional atau mengikuti coaching dari Prof. Suryadi itu gitu.
semacam itu. Jadi pas sekali timeline waktunya, rencana kita bulan bulan Juni nanti kita ada bulan Juli nanti kita ada seminar hasil, kemudian dari sini kita akan bisa menjadi salah satu draft yang bisa kita ajukan untuk penulisan jurnal internasional. Harapannya mungkin begitu gitu. Nah, ini untuk penelitian Bapak Ibu. Nah, untuk pengabdian masyarakat, untuk Abdimas jumlah dari Abdimas dari tahun 2019 yang ada tanggungan juga, ini ada 14 kegiatan Abdimas gitu. Nah, 14 kegiatan Abdimas ini mayoritas sudah terlaksana. Jadi ada 8 kegiatan Abdimas yang sudah selesai, sudah dilakukan. Kemudian sisanya masih dalam tahap 50% dan 75%. Tapi perlu kita apresiasi juga tidak ada kegiatan Abdimas yang belum terlaksana. Berarti sampai bulan Mei ini semua kegiatan Abdimas sudah terlaksana, tinggal kita lakukan penyusunan laporan akhir. Nah, penyusunan laporan akhir juga sudah ada yang selesai juga, begitu juga dengan poster. Poster memang mayoritas masih belum selesai, tapi nanti saya rasa pasti kalau misalnya ini bulan Mei, bulan Juli nanti 1 Juli kita kumpulkan laporan dan posternya, Bapak Ibu masih ada cukup waktu sekitar 1 bulan mulai dari akhir Mei sampai Juni nanti untuk menyelesaikan laporan akhirnya dan juga membuat poster serta menyusun draft artikel ilmiahnya untuk Abdimas juga gitu. Nah, terkait dengan serapan dananya masih ada yang belum terserap secara sempurna gitu. Karena mungkin kemungkinan ini ya buat poster belum, jadi kan memang belum ada, masih ada anggaran untuk ngeprint poster dan sebagainya semacam itu. Jadi memang ada beberapa serapan dana yang memang belum terserap 100% gitu. Berkaitan dengan rencana publikasi sama dengan penelitian bahwa rencana publikasi untuk Abdimas ini juga sangat bervariasi juga. Jadi apalagi kita juga ada insentif, saya rasa insentif publikasi juga cukup memotivasi kita supaya kita ya dosen itu nggak cuma ngajar tapi juga nulis. Nah, ini motivasi bagi saya sendiri juga sih, karena tulisan saya nggak sebanyak Bu Vero atau Prof. Suryadi dan teman-teman yang lain begitu. Nah, untuk potensi pengajuan KI masih sama juga. Untuk potensi pengajuan KI ada 5 yang mungkin bisa kita ajukan gitu. Itu untuk rekapan sementara kemajuan penelitian dan Abdimas kita untuk tahun 2021-2022 ini gitu. Nah, harapan kami dengan adanya monitoring dan evaluasi internal ini, dengan adanya pelaporan ini, paling tidak kita terbangunkan, oh ternyata kita harus menyelesaikan laporan akhir dan menyelesaikan agenda-agenda penelitian kita yang lain supaya nanti pada tahun akademik berikutnya pada bulan Agustus kita bisa mengajukan proposal yang baru gitu. Nah, terkait dengan penyelesaian penelitian dan Abdimas ini saya cuma sekedar mengingatkan saja timeline-nya kita Bapak Ibu. Jadi timeline-nya kita sudah melampaui tahapan yang hijau ini dan yang kuning gitu. Jadi lampu hijau sudah kita lewati, lampu kuning juga sudah kita lewati dan kita sudah melaksanakannya juga. Nah, lampu merah ini yang perlu kita perhatikan gitu. Jadi lampu merah ini bulan Mei sampai dengan bulan Juli nanti kita akan ada monitoring internal. Monitoring internal sudah kita adakan hari ini. Kemudian next agendanya itu ada seminar hasil dan juga laporan akhir gitu. Nah, untuk lampu merah ini yang perlu kita perhatikan, saya sudah coba catat beberapa tanggal-tanggal penting yang mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan juga. Tanggal 20 Mei kita sudah selesai. Nah, nanti setelah ini bagi Bapak Ibu dosen pengusul yang tadi masih 75%, 50% atau bahkan yang 25% proses penelitian dan pengabdian masyarakatnya bisa diselesaikan selama bulan Juni nanti gitu. Sehingga nanti tanggal 1 Juli 2022 nanti kami minta tolong untuk draft laporan akhirnya dikumpulkan. Nah, karena kemarin kan kita masih menggunakan sparring ya, kita masih belum menggunakan si Penamas, jadi kita mengumpulkan draft laporan akhirnya nanti di link ini.
Untuk linknya dan berbagai macam panduannya sudah ada di Google Drive. Mungkin nanti bisa saya bagikan lagi sekadar reminder juga untuk Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi Bapak Ibu masih punya cukup waktu untuk menyelesaikan penelitian dan abdimasnya untuk nanti dikumpulkan di tanggal 1 Juli. Nanti H-3 sebelum 1 Juli saya mohon izin dulu untuk memberikan gentle reminder gitu. Jadi tanggal 27 Juni saya gentle reminder ke Bapak Ibu semua untuk nanti tanggal 1 Juli dikumpulkan di link draft laporan strip 2021 gitu. Nah, setelah ini nanti akan ada proses dari sekretariat LPPM. Jadi 1 Juli sampai 22 Juli draft laporan akhir Bapak Ibu semua akan memasuki tahapan review gitu. Jadi tahapan review nanti yang akan bekerja adalah LPPM. LPPM akan menyebarkan draft laporan akhir Bapak Ibu semua ke Bapak Ibu reviewer untuk direview, untuk diberikan masukan. Kemudian nanti tanggal 17 Juli akan diberikan kembali sehingga nanti tanggal 22 Juli seminar hasil. Seminar hasil paling tidak Bapak Ibu sudah mendapatkan masukan dari reviewer, masukan yang detail dari reviewer sudah didapatkan sehingga nanti bisa diseminarkan. Nah, setelah diseminarkan Bapak Ibu masih punya waktu juga untuk menyempurnakan laporan akhir Bapak Ibu semua. Jadi dari 22 Juli sampai 26 berarti ada waktu 4 hari untuk menyempurnakan laporan penelitian dan abdimasnya untuk nanti dikumpulkan tanggal 26 sampai 29 Juli. Nah, monggo ini ada 3 hari waktu untuk mengumpulkan, tapi paling lambat kami terima laporannya tanggal 29 Juli gitu. Dikumpulkannya 2, jadi seperti proposal kemarin. Proposal kemarin kan dikumpulkannya secara soft file dan hard file, berarti untuk laporan akhir juga dikumpulkan secara soft file di link ini, dan nanti hard file-nya di sekretariat LPPM, semacam itu. Nah, untuk tahapan yang di tengah ini, untuk tanggal 1 Juli nanti yang dikumpulkan apa saja gitu. Yang dikumpulkan adalah draft laporan akhirnya. Jika Bapak Ibu mungkin terlupa atau karena informasinya terlalu banyak, ini saya ingatkan kembali, Bapak Ibu dapat mendownload panduan penelitian dan template penulisan laporannya di link ini. Jadi bit.ly/panduan dan template strip 2021. Nah, Bapak Ibu dapat mendownload di sana. Nah, setelah itu kalau misalnya draft laporan akhirnya sudah selesai dan juga poster, jadi yang dikumpulkan nanti 2. Ini nanti, bentar. Saya coba copy pastekan. Jadi nanti yang dikumpulkan itu ada, ini adalah link panduannya. Jadi link panduan penelitian sudah ada, template-nya juga sudah ada. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti template ini. Ada aturan PMK juga gitu. Nah, untuk pengumpulannya Bapak Ibu bisa mengumpulkan di link berikut. Jadi yang dikumpulkan ada 2, yakni yang pertama adalah draft laporan akhir, email ketua, ini draft laporan akhir dan juga soft copy poster bentuknya A3 begitu, semacam itu. Nah, kami minta tolong untuk menyeragamkan nama dokumen. Nanti untuk penelitiannya minta tolong untuk disesuaikan dengan format ini, nama ketua peneliti _ draft laporan penelitian. Kalau Abdimas, ini ketua Abdimas harusnya, maaf. Jadi nama ketua Abdimas, kemudian draft laporan Abdimas gitu, nama ketua Abdimas begitu. Dan untuk posternya juga begitu. Itu deadline kita ketika tanggal 1 Juli gitu. 1 Juli kita punya deadline bareng-bareng untuk mengumpulkan draft laporan akhir. Nah, setelah 1 Juli ada proses review gitu. Ada proses review sebelum seminar hasil tanggal 22 Juli. Nah, proses review ini dimulai dari tanggal 2 Juli. Jadi proses review akan dimulai dari tanggal 2 sampai 5 Juli. Ini nanti kami sesuai dengan evaluasi tahun lalu bahwa untuk reviewer cukup mereview konten saja gitu. Jadi untuk sistematika nanti akan diserahkan ke LPPM. Jadi tanggal 2 sampai 5 Juli ketika semua draft laporan sudah masuk, kami dari LPPM akan melakukan review sistematika.
cek kelengkapan, sistematika, dan kawan-kawannya. Kemudian tanggal 6 Juli nanti akan didistribusikan ke reviewer melalui email. Jadi nanti Bapak Ibu reviewer akan menerima email dan pasti akan kita konfirmasi lewat WA. Semacam itu, dan email yang kita gunakan adalah email afiliasi UKWMS gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu reviewer itu ada waktu sekitar 1 minggu untuk melakukan penilaian. Jadi tanggal 7 sampai 14 Juli itu ada proses penilaian yang dilakukan oleh reviewer dengan memberikan catatan revisi dan juga penilaian di form penilaian. Nah, tanggal 15 Juli nanti kami mohon Bapak Ibu reviewer untuk mengembalikan hasil review dan form penilaiannya kepada kami yang berisinya catatan revisi. Nah, dari sini kita nanti tanggal 19 Juli hasil reviewer yang sudah terkumpul di LPPM akan kami distribusikan kepada Bapak Ibu pengusul penelitian dan juga Abdimas. Nah, terus habis itu nanti akan ada proses revisi tanggal 20 sampai tanggal 25. Di tengah-tengah proses revisi ini nanti akan ada seminar hasil gitu. Jadi kenapa kok proses revisinya kok ada di tengah-tengahnya ada seminar hasil. Jadi mungkin bisa hasil catatan reviewernya bisa diperbaiki. Nah, barangkali ketika seminar hasil kan pasti dihadiri oleh reviewer juga. Nah, barangkali ada masukan baru sehingga nanti bisa diupdate lagi gitu. Bisa diperbaharui lagi, bisa lebih disempurnakan lagi. Sehingga nanti sampai tanggal 25 Juli semacam itu. Nah, tanggal 22 Juli nanti kita akan ada seminar hasil Bapak Ibu. Seminar hasilnya akan kita adakan secara online, kemungkinan ini masih akan kita adakan secara online. Yang hadir nanti ada siapa nih? Yang hadir ini ada Bapak Ibu peneliti dan juga reviewer dan juga mahasiswa. Nah, kenapa mahasiswa? Karena kita juga mengacu dari evaluasi tahun lalu, seminar hasil kita hanya dihadiri oleh Bapak Ibu pengusul penelitian dan Abdimas. Nah, untuk mahasiswa juga turut serta diundang, jadi nanti akan dibagi dalam breakout room sesuai dengan prodinya, sehingga nanti juga mahasiswa bisa menyaksikan, oh ternyata dosen saya ini menelitinya bidang ini loh gitu, sehingga nanti bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa juga gitu. Nah, nanti mahasiswa juga akan mendapatkan sertifikat mengikuti seminar hasil yang nanti bisa mendapatkan poin PK2 juga gitu. Nah, seminar hasil ini diadakan untuk gelar karyanya kita gitu, dan nanti akan ada pengumuman poster dan penelitian terbaik gitu. Jadi mungkin ada sedikit cendera mata dari kami dari LPPM untuk nanti Bapak Ibu yang meraih poster dan penelitian dan Abdimas terbaik begitu. Semacam itu, ada pengumuman di sana juga. Nah, berkas apa yang disiapkan untuk seminar hasil gitu. Nah, berkas ini yang mungkin perlu Bapak Ibu siapkan gitu. Kalau monitoring evaluasi, Bapak Ibu nggak perlu ndredeg karena kan ini sebagai reminder saja gitu. Ini sebagai pengingat bahwa kita punya deadline untuk penelitian dan Abdimas loh gitu. Nah, tapi kalau untuk seminar hasil, Bapak Ibu perlu mengumpulkan ini. Bapak Ibu perlu menyiapkan sesuatu gitu. Yang namanya seminar kan pasti flexing nih, pasti pamer hasil penelitiannya, pasti pamer hasil Abdimasnya gitu. Jadi untuk pamer untuk gelar karya kita perlu menyiapkan sesuatu gitu. Yang perlu disiapkan ada 3 ini Bapak Ibu. Jadi file presentasi, file presentasinya tidak perlu diupload ke LPPM, hanya perlu disiapkan oleh Bapak Ibu sendiri. Kemudian ada bukti luaran yang sudah dicapai, mungkin ada yang sudah bukti luarannya jurnalnya sudah terpublish, monggo bisa ditunjukkan juga, atau mungkin bukti luaran Abdimasnya mungkin bisa berupa produk gitu. Nah, monggo bisa dipamerkan juga, dan juga poster A3 gitu. Nah, ini poster A3 ini juga
berdasarkan evaluasi tahun lalu, kalau poster A1 kan terlalu makan tempat ya. Jadi kita poster A3 supaya nanti kami dari LPPM bisa memamerkannya di madingnya LPPM yang kita ganti secara berkala gitu. Jadi semuanya dosen, penelitian dan abdimasnya dosen kita bisa baca di madingnya LPPM ini untuk poster A3. Kalau A1 nanti terlalu besar dan terlalu makan tempat, tapi kalau untuk A3 bisalah kita baca dan bisa cukup nampak eye-catching semacam itu. Gitu, itu untuk persiapan tanggal 22 Juli Bapak Ibu. Tapi agenda terdekat Bapak Ibu adalah 1 Juli draft laporan akhir perlu dikumpulkan. Semacam itu. Nah, untuk posternya bagaimana gitu? Untuk posternya, panduan posternya ini poster dibuat di ukuran A3. A3 itu kalau kemarin saya googling itu 29,7 sampai 4,2 kali 4,2 cm gitu. Kontennya apa saja yang ada di poster minimal. Ini konten minimal Bapak Ibu. Ini adalah konten minimal. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu perlu ada informasi tambahan, monggo ditambahkan, boleh. Jadi paling tidak terdiri dari 3 bagian. Ada bagian atas yang memuat judul penelitian dan abdimas, kemudian nama pelaksananya, kemudian logo UKWMS kita, kemudian di bagian tengah ini bagian isi, minimal ada latar belakang, ada metode, hasil penelitian atau abdimasnya, bisa berupa gambar, bisa berupa grafik atau semacamnya, kemudian simpulan. Kemudian bagian bawah mungkin ada dokumentasinya, ada logo sponsor kalau misalnya penelitian atau abdimasnya Bapak Ibu disponsori oleh lembaga tertentu, dan juga bisa gambar produknya. Begitu. Ini adalah minimal yang bisa dicantumkan atau bisa disematkan ketika Bapak Ibu membuat poster penelitian dan juga abdimas. Kalau mau ditambahi monggo, boleh sekali sesuai dengan isi penelitian dan juga abdimasnya gitu. Nah, nanti tanggal 26 sampai tanggal 29 Juli ini adalah waktunya kita untuk mengumpulkan laporan. Jadi dari tanggal 22 Juli kita semhas, kita ada waktu 4 sampai 8 hari untuk mengumpulkan laporan. Laporannya dikumpulkan secara hard file dan juga soft file gitu. Jadi hard filenya dikumpulkan nanti di sekretariat LPPM, dicetaknya rangkap 3 Bapak Ibu. Rangkap 3 ini untuk siapa saja? Rangkap 3 ini 1 untuk LPPM, 1 untuk perpustakaan, 1 untuk program studi, supaya nanti kalau misalnya pas ada visitasi ya luring mungkin ketika akreditasi atau semacamnya, Prodi juga memiliki dokumen penelitian yang dilakukan oleh dosennya juga gitu. Nah, dijilid di kertas A4, dijilidnya langsung, nggak usah dilaminasi. Kalau dilaminasi cukup mahal ya, jadi dijilid langsung saja tanpa laminasi. Untuk ketentuan covernya supaya seragam, jadi untuk penelitian nanti warnanya merah, untuk abdimas warnanya hijau, begitu. Nah, berkas laporan akhir ini yang sudah dikumpulkan harus juga sudah disertai tanda tangannya ketua pengusul, wakil dekannya fakultas, dan wakil ketua LPPM. Kemudian itu laporannya. Nah, yang kedua hard file yang dikumpulkan itu adalah poster. Nah, poster dikumpulkan di kertas art paper 120 gram. Ini art paper yang paling tipis. Kalau saya tidak salah, harganya kalau misalnya belum berubah antara 7 sampai 8.000. Kalau misalnya kita ngeprint di salah satu digital printing di Kota Madiun, ukurannya A3. Jadi art paper aja yang paling tipis, nggak usah tebel-tebel. Gitu. Itu untuk hard file-nya. Nah, untuk pengumpulan soft file-nya, Bapak Ibu diminta tolong untuk mengumpulkan soft file-nya di ini, di link bit.ly/laporan final strip 2021. Dengan ini, dengan formatnya nama ketua, terus habis itu laporan penelitian final untuk abdimas nama ketua, laporan abdimas final, begitu. Nah, ini ada beberapa tanggal penting yang mungkin Bapak Ibu bisa diperhatikan. Tanggal-tanggal penting kita sudah melampaui 4 step tanggal penting. Jadi 31 Agustus sudah kita lalui, September dan bulan Mei ini kita sudah sampai sini. Jadi kita tinggal 2 tahap lagi Bapak Ibu. Bulan Juli untuk melakukan seminar hasil dan juga pengumpulan laporan. Gitu. Dan ini ada link-link penting yang mungkin bisa dicatat juga supaya nanti
gampang. Oh, kalau mau nyari panduan di sini untuk draft proposal ini tidak perlu diakses dua link ini. Berarti yang diakses adalah draft laporan dan laporan final. Mungkin begitu. Nah, untuk yang terakhir terkait dengan pendanaan. Pendanaan kemarin gini, kalau sesuai dengan proposal kita, kesepakatan kita kemarin, rancangan anggaran di proposal kita, dana subsidi universitas adalah 1.250 dan dana subsidi UNIF untuk Abdimas adalah 500. Nah, ini kita sesuaikan dengan sesuai yang kita dapat, jadi ini jadi 1.500 dan ini jadi 1 juta. Nah, untuk minimalnya ini sesuai dengan kebijakan karena kita berkaca dari proses IPPA Prodi yang kemarin Prodi apa Mbak Din, rekayasa industri dan juga akuntansi, bahwa dana minimal penelitian ada yang 8 juta dan juga 4 juta. Nah, nanti disesuaikan aja supaya nanti ketika ada proses akreditasi kita tidak perlu rearrange ya, menyusun kembali dana gitu supaya kita tidak kita bisa langsung mengumpulkan oh ini laporan penelitiannya kita sesuai dengan pendanaan. Nah, ini monggo disesuaikan dengan kebijakannya prodi 8 juta atau 4 juta silahkan begitu. Semacam itu. Oke, mungkin itu saja dari kami. Mungkin ada tambahan dari Pak Mujilan, monggo Pak Mujilan. Baik, terima kasih Bu Robik. Jadi sehari ini kita memang sudah belajar mengenai ini ya, kebetulan kok harinya jadi terasa apa ya, semangatnya tambah baru, tambah banyak, tambah semakin memantapkan kita untuk melakukan terutama output Tridharma gitu ya. Jadi memang proses untuk yang monitoring ini memang dilaksanakan sesuai dengan apa ya, kebutuhan SPMI biasanya ada apa ya, PPEPP itu ya yang harus dilakukan sehingga kita punya berkas ataupun bukti yang bisa digunakan. Nah, menarik sekali tadi memang untuk apa ini output ya. Jadi output adalah kalau sedapat mungkin ya memang mulai dipikirkan bagaimana publikasinya. Karena sekarang ada dua ya, publikasi di penelitian maupun di Abdimas itu membutuhkan publikasi ya. Memang yang Abdimas belum banyak, tapi juga sudah banyak pula yang membuka untuk tempat publikasi. Nah, kalau saya perhatikan tadi memang kan termasuk ada yang diminta daftar untuk yang publikasi internasional itu dipersilahkan ya. Artinya gini, kalau bisa kita mulai dari grade yang atas ya. Jadi kalau biasanya kan kita mulai dari yang bawah, misalnya, oh saya masukkan Sintanam aja misalnya. Kita mencoba mungkin kalau bisa kita dari grade atas ya. Kalau tadi mungkin ada kesempatan internasional silakan. Paling enggak kalau saya sih kemarin mencoba di Sinta 2 ternyata juga accepted walaupun sendiri dan mungkin ya tidak bagus-bagus amat sih. Ketika direview ya masih banyak bolong sana sini, tapi penelitian tahun yang dulu malah datanya udah kadaluarsa, isinya kadaluarsa, jumlah datanya cuma 40 ternyata juga bisa accepted juga. Nah, ini mungkin memotivasi juga terutama untuk yang apa ini yang masih apa ya, mengejar jabatan akademik dan juga meningkatkan ya seperti saya, cuma masih pending karena nunggu yang publikasi ini keluar sehingga memang banyak ya dibutuhkan. Ternyata kalau dihitung-hitung ya kurang juga ya untuk apa itu pengajuan jabatan akademiknya. Nah, itu saya kira menjadi ujung tombak yang bagus juga untuk dosen ya, untuk memikirkan, apalagi kalau sekarang kita juga dicek BKD ya, BKD harus punya apa itu output yang 3 tahunan atau apa itu yang harus dipenuhi. Nah itu kalau tidak kan nanti bisa bermasalah. Nah itu repotnya seperti itu. Jadi memang pemerintah dan seterusnya itu sudah apa ini publikasi ya terutama ya. Kalau penelitiannya saja kan hasilnya kurang, tapi kalau sudah publikasi ini saya kira yang perlu dipikirkan mulai saat ini jika perlu seperti Bu Robik tadi sudah sampaikan,
Kalau perlu malah pas laporan akhir sudah ada terbit, gitu ya. Itu sangat sangat bagus gitu ya. Dan saya kira itulah yang memang kita harapkan ya, ada publikasi yang keluar, dan itu kalau kita mau meningkatkan kapasitas kita ya kita pilih ya paling enggak 2, Sinta 3 gitu. Baru kalau enggak diterima baru diturunkan Sinta 4, Sinta 5. Itu mungkin cara-cara yang bisa kita tempuh untuk meningkatkan pengalaman ya, pengalaman kita. Kalau dulu saya memang pernah internasional langsung ditolak ya, Sinta 2 dilalah diterima tapi belum terbit. Nah, itu akan memacu kita untuk sebenarnya bukan masalah jumlah dana banyak itu ya yang bisa masuk. Tadi sudah dibilang skripsi pun sebenarnya mampu, tapi idenya itu seperti apa yang bisa diterima atau accepted. Nah, itulah yang kita perlu belajar bersama lagi ya. Nah, itulah kira-kira, dan semoga di waktu berikutnya untuk penyelesaian penelitian maupun abdimas serta publikasinya itu dapat terselesaikan dengan baik, sehingga tidak lagi kita tanda tangan ya ya ada tanda tangan yang sodorkan, ada tanda tangan ini gimana gitu ya. Nah ya. Nah, saya kira itu dulu, semoga lancar selalu untuk kedepannya ya. Saya kembalikan ke Bu Robik. Terima kasih Bu Iya, Robik ya. baik, terima kasih. Memang benar, strateginya nembak atas dulu, nembak kepalanya dulu, kalau misalnya tidak kita downgrade begitu ya Pak ya. Iya, Ya, dari itu dulu mungkin saya begitu. strategi. Itu mungkin strategi yang bisa kita tiru dari Pak Mujilan juga, Bapak Ibu dosen. Jadi kita tembak kepalanya dulu, kalau misalnya enggak, ya kita downgrade, 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 semacam itu gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Mujilan atas sharingnya dan juga atas untuk berbagi ilmunya juga. Mungkin dari Bapak Ibu untuk file presentasi nanti pasti akan saya bagikan. Jadi nanti setelah acara ini selesai, file presentasi akan saya bagikan juga, sehingga nanti Bapak Ibu paling tidak bisa menjadi guideline Bapak Ibu untuk menyelesaikan laporan penelitian dan juga abdimasnya begitu. Nah, mungkin kita masih ada waktu 15 menit sebelum sampai jam 3:30. Ada yang perlu didiskusikan atau ada yang tadi mungkin terlewat, monggo silahkan bisa langsung on mic juga, monggo Bapak Ibu. Sudah cukup jelas ini saya rasa ya. Sudah cukup jelas, tinggal terus akhirnya, waduh, saya harus publikasi nih, saya harus publikasi Nggak kemana pengen itu nulis sih. itu Bu nampaknya ya. Gimana Pak? Ini ndang pengen nulis kayaknya. Iya, ingin segera menyelesaikan laporan penelitian dan abdimasnya ini saya rasa. Oke, kalau misalnya memang belum ada, mungkin sedikit waktu ini bisa kita lakukan untuk melakukan dokumentasi. Saya mohon Bapak Ibu semua untuk on cam, supaya monitoring dan evaluasi kita terdokumentasi dengan baik juga. Sambil mengingatkan juga bagi Bapak Ibu dosen yang belum mengisi link presensi, kami ingatkan untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan oleh Mbak Dinda di chat box. Oke, baik. Ini yang belum terbuka, oh Bu Maya kok masih gelap. Bu Maya, Pak Angga, Pak Gatot, Pak Antonius Budiawan, Bu Andita, monggo on cam sebentar. Oke, di layar saya ini, di komputer saya ada 2 layar gitu, Pak Joko Sukoco. Oke, Pak Joko Sukoco sudah nampak. Oke, untuk layar pertama, saya mohon minta tolong Bapak Ibu untuk tersenyum terus untuk 2 layar ini, karena saya nggak tahu Bapak Ibu di layar yang mana gitu. Oke, 1, 2, 3. Oke, layar pertama. Untuk layar kedua, Pak Gatot, Bu Andita, Pak Anang, Pak Antonius, monggo memunculkan wajah ganteng dan cantiknya. 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya.
Kalau misalnya nanti ada hal yang mungkin tadi terlewat atau mungkin terlupa atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo silahkan kontak kami di LPPM, ada saya dan ada Mbak Dinda. Nanti akan kita bantu juga gitu. Jadi mungkin ada beberapa file, beberapa yang mungkin tadi kurang jelas atau mungkin ini bagaimana penulisannya atau ini kontennya apa. Mungkin silahkan monggo bisa kontak kami di LPPM, ada Mbak Dinda dan juga saya. Saya sangat mengapresiasi ada Bu kemarin siapa yang sering banget diskusi dengan saya terkait dengan laporan Abdi Masnya, ada Bu Arilia semacam itu. Jadi monggo silahkan kalau misalnya perlu apa ya? perlu pencerahan lah, walaupun kita sama-sama nggak cerah, perlu pencerahan, monggo bisa datang ke LPPM untuk berdiskusi dengan kami gitu. Oke, mungkin itu saja. Kita masih ada. Oke, monggo Pak Bernardus. Ya, terima kasih. Ya. Sama-sama Pak Win. Saya pikir mau sharing atau mau nyanyi. Oke, mungkin itu saja karena kita tadi sudah maraton ya Bapak Ibu ya. Kita maraton dari jam 10 pagi sampai siang setengah jam 2, kemudian masih harus dengan monitoring dan evaluasi. Mari kita akhiri bareng-bareng acara ini. Kita tutup bareng-bareng dengan doa. Nah, untuk doa saya mohon bantuannya Mbak Dinda untuk mengakhiri acara pada sore hari ini dengan doa penutup. Minta tolong Mbak Dinda. Gak apa-apa, dari aku aja. Ngomong. Ya, untuk kita sama-sama bersyukur dan mengakhiri kegiatan ini dan doa akan terjadi secara aktif. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang berkata di kerajaan surga, terima kasih banyak atas berkat dan penyertaan sehingga kami dapat menjalani kegiatan monet hari ini dengan keadaan yang baik. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kami mohon berkat-Mu dalam semua kegiatan kami. Berikanlah kesehatan kepada seluruh sivitas akademik UMS dan aman dari segala sakit dan barangkali. Akhirnya semua ini kami serahkan kepada penyertaan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Mbak Dinda, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih. Izin Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Vero. Ibu, izin. Terima kasih. Selamat siang.